Kalau kita mau harapkan dibedah, Bapak Ibu dapat menyusun artikel ini analisa. sudah saya eh, yang kemarin Bu, ngapunten Bu, Bu Oke. bilih wonten kelintunipun nggih nyuwun agung ing Samudra Pangaksami. Ini Kalau nggak riset. dibawa ke Sekopus saja, Pak Ridwan. Iya, Pak. eh Nanti yang kedua Bu, soalnya biayanya masih belum ada Bu. Ini sebetulnya begini, sebetulnya kan kalau saya ini kan untuk memenuhi ujian, karena kan untuk ujian tertutup kan harus Oh minimal iya. nah, dua itu aja. Satunya Oke. udah saya submit sih. Ini tinggal yang kedua ini mau tak submit kan minimal mintanya dua dari perguruan tinggi itu. Tuh. Jadi nggak bisa ujian nanti kalau sebetulnya yang diinginkan Skopus, cuman karena ya itu tadi donaturnya diajak bareng-bareng itu Oke. kelemahan. Siap, Tapi Bapak. nggak apa-apa Bu, yang penting lulus dulu Bu. Baik, nanti kita akan bahas bersama Bu Misbah, Pak Ridwan. Tenang saja. Kita akan Oh ya, tuntaskan untuk artikel Bapak. Nanti dari Bapak oh Ibu ya, ini juga di kita, submit dulu Mas. ya, nanti kita akan submitkan. Kemudian dari Bapak Ibu juga, misalkan ingin membahas artikelnya. Nah, karena ini sesi terakhir ya, Bapak Ibu, di Oke. pertemuan ke-8. Nanti kita akan masuk pada topik tentang bagaimana kita bisa menampilkan penyusunan artikel analisa bibliometriknya. Begitu. Baik, nah untuk mempersingkat waktu dan efisiensi, Bapak Ibu kita akan mulai saja bersama dengan Ibu Misbah. Berarti Baik, Ibu untuk Misbah. saya nggak di submit dulu Mas. Oh, iya nanti biar ini Pak, pas sesi aja. Ya, baik. Di dalam Kalau sesi begitu aja. saya ngikuti mawon pun. Monggo, Oke. sendika dawuh, Nah, Bu tiap Pak. Misbah. Nah, nanti dengan Bu Misbah Monggo. bagaimana untuk submissionnya boleh nanti Pak. Diikuti saja. Siap, kita akan langsung saja masuk pada materi kali ini, sesi kali ini ya, sesi ke-8. Bapak Ibu bisa kita langsung saja mulai bersama Bu Misbah. Mangga Bu Misbah bisa kita langsung mulai saja. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Apakah suara saya bisa terdengar, Bapak Ibu? Wah, merdu sekali, Bu. Ya, ada cempreng, Pak. Soalnya di tempat saya lagi hujan, Bapak Ibu ya. Jadi semoga bisa terdengar dengan baik. Mohon izin Bapak Ibu, karena hari ini adalah targetnya kita selesai manuskripnya, ya. Kemudian tadi juga punya Pak Ridwan sudah selesai. Nah, silahkan bisa di-share screen, Bapak, biar bisa kita cross-check sama-sama. Jika sudah oke kan nanti bisa submit seperti itu. Ya, silahkan Pak Ridwan. Baik, Ibu. Ini yang mau dibahas yang tadi, artikelnya tadi, Bu. Oke, silahkan. Ya, mohon izin ya. Mohon izin. Baik. eh ini sudah saya sesuaikan template-nya sebetulnya dari Al-Islah, jurnal Al-Islah gitu. Nah, kenapa? Karena alasan saya mengambil ini karena lagi tren bullying. Saya lihat di TV itu orang tua itu kan nggak terima karena bullying. Nah, itu kan menjadi menarik. Ya, jadi saya melihat ini judulnya eye catching. Sehingga eh, saya analisis dari tahun 2015 sampai 2025. Nah, kebetulan saya, Bu Niken, dan Pak Abdul Razak ini kita berkolaborasi. Nah, keywordnya itu eh, apa namanya? Saya urutkan abjad gitu. Jadi A sampai Z gitu kan. Tuh, kemudian abstrak ini juga poin-poinnya ya tujuan, kemudian ada metodologinya, hasil, lalu kesimpulan seperti biasanya begitu. Kemudian introduction-nya memang ini eh saya ambil nonnya. Jadi eh, non dan kemudian anonnya juga. Ini auto, walaupun riset ini sudah dilakukan, tetapi masih jarang sekali terkait dengan hal-hal yang eh, terkait bibliometrik itu ternyata masih masih jarang gitu. Nah, kemudian juga terkait dengan tujuannya, ini purpose-nya ini eh, dasar dari data Scopus ini saya masukkan jadi satu. Kemudian juga
ada pertanyaan Ibu, pertanyaan yang panjenengan seperti yang sudah dibahas kemarin, ini juga ada eh, 5 pertanyaan. Jadi, jadi yang publik terkait publikasi, seberapa banyak sih publikasi terkait dengan bullying ini dari tahun ke tahun. Ini pertanyaannya dijawab nanti di grafik. Nah, ini tren ini. Mulai 2015 ini jawabannya. Kemudian juga dan publisher 10 besar ya dari sumber topik ini siapa saja. Jadi kan kelihatan. Terus negara mana saja yang meriset terkait dengan topik tentang tentang ini Bu, namanya itu bullying atau perilaku bullying atau perundungan. Lalu juga eh, sampai ke autor ini ya, 10 autor terbaik. Lalu kemudian yang terakhir terkait dengan eh, visualisasi dan overlay-nya. Ini ada di paling bawah. Nah, tadi itu saya jawab melalui finding dan result-nya kan di sini, Bu. Result atau finding-nya di sini udah saya jawab semuanya. Nah, ini udah ada interpretasinya. Kemudian juga autor tadi yang ditanyakan juga sudah saya jawab. Ini interpretasinya. Dan interpretasi ini diperkuat oleh apa namanya? Saya citasi dari jurnal Scopus rata-rata Q1 dan Q2, kebanyakan Q1. Nah, kemudian juga berkaitan dengan apa namanya network visualization ini ada berapa klaster sih yang berkaitan dengan bullying behavior ternyata ada 5 yang kemarin sudah saya sampaikan. Nah ini di- dijelaskan lagi yang misalkan merah di sini kan ada sebetulnya 60 item Ibu banyak. Cuman ini ada beberapa mungkin saya ambil 10 poinnya saja dan yang lainnya sisa poin-poinnya saja, termasuk yang biru, yang kuning, kemudian yang purple ini. Cuman ada satu yang kemarin sudah saya sampaikan terkait dengan sosioekonomik. Ini juga ternyata mempengaruhi perilaku perundungan karena mungkin dari ada faktor broken home. Ketika saya baca artikelnya ada yang disharmonisasi keluarga sehingga anak ini kan traumatisnya luar biasa. Nah ini eh kemudian dari klaster-klaster ini saya perjelas di sini lagi Bu. Nah di sini. Lalu untuk memperkuat argumen saya atau eh, hasil penelitian saya ambil dari eh, jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan sebelumnya gitu. Klaster 1, klaster 2, klaster 3, kemudian ada klaster 4 dan 5. Nanti eh, apa hasil Turnitinnya bisa saya share di grup atau di WA. Nah, ini hasil overlay yang sekaligus jawaban terakhir tadi terkait dengan bullying. Di sini kan poinnya titiknya di tengah ini bullying. Ada ndak bullying ini mempunyai korelasi dengan perilaku ini. Nah, ini saya jelaskan ada di sini, Bu. Jadi perilaku bullying itu apakah bullyingnya ada kaitannya dengan perilaku atau sebaliknya. Nah, di sini saya jelaskan di sini Bu interpretasinya. Untuk kaitannya dengan findingnya juga di sini. Nah, kemudian saya berikan konklusi seperti ini Bu. Terus acknowledge-nya sudah, yang kemarin belum ada itu. Ini saya termasuk konflik of interest-nya begini. Kemudian ini citasinya, Alhamdulillah, ini 5 tahun terakhir Ibu. Jadi tidak ada yang lebih dari 5 tahun. Jadi 2022, 2022, 2022, hampir semuanya ini nggak ada yang yang lama di bawah, apalagi tahun 2019 itu nggak ada. Minimal 2020 sampai 2025. Dan sampai terakhir kurang lebih ada 80 Ibu, 80 sitasi rata-rata Q1 mayoritas. Terima kasih mungkin ada masukan barangkali ngapunten ini jauh dari sempurna Ibu, mohon maaf. Monggo masukan Ibu. Bisa mendengar suara saya, Bapak Ibu? Bisa Bapak, aman. Ini sebetulnya ngapunten Bu, ini saya apa namanya polanya persis miliknya Ibu. Plek.
Namun bahasanya semuanya beda semua, Ibu. Tulisannya semuanya sama, nggak ada yang sama. Termasuk di antaranya metodenya. Ini bisa dilihat, ini juga beda. Gitu. Jadi mulai urutannya memang betul, iya, mulai desain, studi desain, lalu desain penelitiannya seperti apa sih nanti. Nah, tentang terkait dengan apa sih pertanyaan dari riset itu. Kemudian data yang dikumpulkan itu diambil dari Scopus, database Scopus ini. Ya memang keywordnya adalah bullying behavior ini. Kemudian dari 1042 ini lalu di screening, dilimitasi menjadi 556 gitu. Lalu di sini saya melihatnya dari RIS atau CSV. Mungkin RIS-nya nggak dipakai, nggak apa-apa, CSV. Kemudian kita menggunakan Mendeley dan semuanya Mendeley. Lalu juga hasil visualisasi data tadi sudah yang sudah saya interpretasikan gitu tadi. Sudah saya seperti bunga-bunga tadi, terus ini hasil interpretasinya juga sudah di bawahnya. Nah, ini tren memang dari tahun 2015 sampai 2025, Ibu. Nah, ini jumlah banyaknya limitasi mulai 0 sampai 90 artikel. Tapi di sini sampai yang tertinggi 97 dokumen yang kita temukan. Tuh. Oke, baik. Oke, Ibu. Mohon petunjuk, Ibu. Ngapunten, ngapunten masih jauh dari kata sempurna, Ibu. Ngapunten. Mungkin kebodohan Enggak saya, lama. Ibu. Oke. Nah, tadi saya ini ya belum berkomentar apa segala karena memang saya sambil membaca artikel bibliometrik yang terbit pada jurnal ini ya di tahun 2025 tadi ada sekitar 4 sampai 5 artikel ya seperti itu. Ya, Nah, ini sih kalau dilihat dari pertanyaan penelitiannya memang oh yang ini. Oke, berbeda dengan yang sudah ada ya, maksudnya yang sudah oke. terbit di jurnal Al-Islah ini. Nah, terus tapi ini terserah kalau memang hari ini mau submit ya silakan gitu ya. Nah, Ya, bisa aja. saya pengen submit, Bu. Kalau Ah, boleh hari ini ya saya submit hari ini. oke. Kalau secara umum sih sebenarnya memenuhi saja gitu ya. Tapi kalau misalnya Oke. mau, karena kalau dibandingkan tadi dari 5 artikel yang sudah ada, 4 yang saya buka, memang Ya, berbeda gitu ya dari artikel bibliometrik yang sudah terbit begitu. Nah, oke. tapi kalau misalnya mau ditambah, misal kayak tadi ya ada top 10 authors. Nah, Oh kalau di ya, artikel yang terbit itu kan dia berdasarkan pada jumlah sitasi ya. Nah, jadi yang ya, jumlah sitasi itu dia lihat siapa oh penulis ini. sitasinya tertinggi. Ya, Kalau oh ini kan Tom. berdasarkan jumlah dokumennya. Nah, Betul nanti bisa sekali, Bu. Tombak ditambahkan. ini. Nah, bisa misalnya ditambahkan yang berdasarkan pada jumlah sitasi berikut dengan apa sih temuan penelitiannya, ya seperti itu. Hmm, Tapi betul. kalaupun yang seperti ini sebenarnya tidak masalah kalau apa kalau memang hari ini mau disubmit begitu. Baik, Ibu. Mohon petunjuk untuk hari ini saya submit mumpung mumpung ketemu. Oke, Ini mohon itu izin ini langsung menuju ke al-islahnya ya. Al-Islah, Ibu. Oke, Nggih. silakan. Sebentar. Saya buka dulu, nanti kita Mbak, share selamat. screen. Mana, mana, Nah, mana share nanti screen. yang pertanyaan penelitian itu mungkin nanti Bapak Ibu, kalau tadi kan dibuatnya dalam bentuk paragraf ya, nanti bisa misalnya dalam bentuk pointer ya, satu, dua, tiga, dan seterusnya pertanyaan penelitian. Terus itu di metode tadi kan ada kriteria inklusi, eksklusi, ya, itu kan juga dalam bentuk deskripsi. Nah, kalau mau dibuat dalam bentuk tabel itu juga silahkan ya. Jadi kan lebih mudah juga untuk dibaca editor itu juga silahkan ya. Itu ada Ini beberapa sedikit saran. ini dicentang semua nggih, Bu. Ya, betul. Terus ini komentarnya apa, Bu? Sebaiknya, Bu. Nah, semoga artikel kami bisa diterbitkan di jurnal ini begitu. Alhamdulillah. Jurnal. Ini full text-nya bahasa Inggris ya, Pak? Dalam? Artikelnya tadi full text-nya bahasa Inggris ya? Nggih, laras bahasa Inggris, Ibu. Lanjut, Ibu. Itu untuk sebentar saya cross check. Siap, Ibu. Oh, bahasa Indonesia saja ya sudah lah. Dah, save and continue, Pak. Atau good job gitu aja ya, Bu. Dah, sampai situ aja enggak apa-apa. Saya kira tadi Oke, mau gitu bahasa ya. Inggris. Aha. Bismillah aja lah. Oke, Oke, silakan ini submit sudah. filenya. Baik, Ibu. Ini saya submit untuk filenya. Sudah, Ibu. Oke, silakan upload. Baik, Ibu. Kita upload.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah masuk step Save and kedua. continue. Ya, save. Ya, Baik, save. Ini oke, Ridwan, Ridwan sudah. Ridwannya R-nya huruf besar, Pak. Yang mana yang ini, Bu? Ah, ah. Oh, gitu. Terus middle name itu delete saja, nggak usah, cukup nama awal, Oh, nama akhir saja. oke. Ini sama Ridwan yang last name huruf besar. Oh, gini. Sebentar ya. Sudah, Ibu. Oke, silahkan ditambahkan add author untuk penulis berikutnya. Berarti, nama saya juga ya, Bu ya? Nama kedua, nama ketiga tadi Bu Niken sama Pak Abdul Razak ya. G. Ini nama kedua, terus yang ketiga Pak Abdul Razak ya. Ini Pak, add author, bukan di bio statement, bukan. Ini nih, add author. Bentar, bentar, Bu. Ini. Nah, Coba ini Bu nih. dicenterangan, Bu. Oh, itu. Masya Oke. Allah. Nah, Nggih. isinya di situ. Oke. Oke, kita add. Oh, di sini, Bu. Nah, silahkan tuh ditambahkan Bu Niken dulu, last Ini name, first kan. name-nya, emailnya, afiliasinya. Apanya yang belum? Oh, Arsipnya. chat. Oh, Iya. nggak apa-apa. Nanti Kak bisa. Email, email tuh harus diisi tanda Ya, bintang. cukup Oke, yang bertanda siap. bintang saja. Untuk email ini ya. Ini Bu Niken dulu, terus afiliasinya berarti sekolah Nah, afiliasi beliau nih. tinggi, sekolah tinggi. Oh ini nih, saya biar copy pasta aja lah, biar cepet Ibu nggih. Yang dari artikelnya aja lah. Ya, Izin Bu, ini jurnal Sinta ya Bu ya, Pak Cinta Oke, dua. Ridwan. Bu. Sinta Sinta dua. dua. Terus saklajengipun pundi Bu? Niki statementnya apa Bu? Sudah ndak usah atau Ya, gimana? statement itu nggak usah, nggak apa-apa. Oke, Kita langsung nulis lagi yang add ketiga. add nih Bu. Oke. Baik, bis. Add. Baik. Terus kemudian apa lagi Bu? Add. Ini udah save kok. Udah di save. Oke, kok masih nama saya Bu? Nomor. Error accurate process this form. Coba ke bawah, Pak. Ini paling sistemnya, Mas. Sistemnya nggih Bu nggih. Pak Ridwan belum diisi Pak itu tadi. Apa siapa? Pak Abdul Rojak. Yang Nah, penulis ketiga. ketiga nanti Pak. Ini yang kedua dulu. Tadi Bapak klik simpan dan continue kah atau add author saja tadi? Add author, terus kemudian save and continue. Oh, wajar. Karena tadi penulis ketiga, seperti kata Pak Holik kan masih kosong. Silahkan diisi dulu. Oh, oh yang di bawahnya ini ya Bu ya. Tadi nama penulis ketiga masih blank ya, Pak. Nih, nih, nih. Coba Ibu, mana-mana Bu. Dicentang Bu. Nih ya, ini, Pak. Oh ini nih, Coba nih. turunkan. Oh yang di sini Bu berarti ya. Ini Oh, nih, yang ini, Pak. oh, di sini. G. Berarti Pak Pak Abdul Razak. Abdul Rozak ya. Rozaknya di last name ya, Pak. Oh iya. Abdul Rozak. Terus kemudian email ya. G sama afiliasi. Nah, oke. Kemudian afiliasinya beliau dari Winsarif Hidayatullah Jakarta. Oke. Ini Bu Sampun. G, nah, nih title sama abstrak. Silahkan diisi. Di copy paste saja. Ini. Oh ini judulnya nggih. Oke, G. sebentar. Ini saya copy terkait judulnya dulu nggih. Oke, sampun. Kemudian abstrak, copy, dah masukkan di sini. Paste. Ya, sampun Ibu. Kata Keyword. kunci nggih. Silahkan diisi. Baik, Ibu. Kata kunci kita sampun Ibu. Nah,
Referensinya bisa di copy paste. Siap, Ibu. Berarti kita menuju ke referensi. Wah, cukup banyak sekali referensi. Oke, copy. Taruh di sini nggih, Bu, nggih. Oke. Paste. Sampun. Nah, sebenarnya nih antar referensi itu dikasih enter ya, Pak. Antar. Antar referensi. Misalnya nih apa? Zhang sama Zhu. Nah, itu dikasih spasi, dikasih bukan spasi, dikasih enter. Oh, Jadi dinaikkan maksudnya. setiap referensi itu ada blanknya, ada jedanya. Ini Zhu dan Zhang ini, Bu, nggih. Ya. Nah, coba taruh kursornya. Kita mulai dari atas ya. Oh iya, ya, boleh, 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 boleh. Ini dari atas dulu. Ini ya. Nah, itu coba taruh di Bapuji, coba. Itu kan referensi yang kedua Bapuji ya. Bu, gimana ya, Bu, ya? Oh, ini, Ini ini. Ya, ya, betul, betul, Ibu, ini. taruh kursornya di situ, terus enter. Enter. Oh, gitu. Terus lagi yang Bella nih, Oh, yang taruh biru. kursornya situ. Nah, enter. Jadi setiap referensi itu dia harus ada jeda. Wah, ya Allah, Gusti. Oh, gitu ya, Bu. Oke. Kalau biasanya saya submit gitu. Terus Balotelli ini juga. Oh, enggak, Nah, dia itu masih satu kesatuan. masuk Boni, satu Boni. kesatuan. Oh, Nah, berarti ini Boni lain nih, Bu. nah, ya, terus lanjut sampai habis, Pak. Wah. Oh, kalau gitu, atau sambil menerangkan yang lain, sambil ini saya selesaikan, Ibu. Gak apa-apa, aman. Kita tunggu. Oh, siap kalau begitu. Baik, kalau begitu kita selesaikan aja. Mohon maaf teman-teman yang lain menyita waktu mungkin. Ngapunten, ngapunten. Aman, aman, Pak Ridwan. Siap, siap. Siap, siap untuk sidang tertutup. Amin, amin. Ini seumur hidup saya baru pertama kali ini. Makanya saya mati aja nih. Ini kayaknya OJS 2 ini, jadi rada lumayan ribet. Sampai mana tadi? Oh, ini ya. Bu, sebetulnya saya mau bertanya ini, Bu. Boleh, boleh sambil bertanya Ibu, monggo yang lain. Tadi ya untuk ya dari Pak punyanya Pak Ridwan tadi itu kan ada yang apa tren tiap tahunnya ya itu bisa menjadi model seperti itu atau juga yang laba-laba itu bagaimana itu? Karena saya pas mungkin waktu itu saya enggak masuk itu. Di Excel wonten Ibu. Ya dari apa post post viewer itu atau gimana? Monggo Bu Misbah. Aku nggak bisa. Ada, ada di Nggak enak. rekaman, Bu. Iya sudah tak lihat itu tapi nggak di hanya nanti diekspor dari Excel tapi gimana caranya itu nggak nampak di rekaman itu. Oke, kemarin ada sempat didemonstrasikan, saya lupa pertemuan keberapa ya Bapak Ibu ya. Jadi kan untuk yang laba-laba dan lain sebagainya itu tinggal Bapak Ibu gunakan menu grafik yang ada di Excel ya. Kan di recommended chart itu macam-macam. Nah itu gunakan yang itu saja Bu. Saya lupa pertemuan berapa kemarin ya Bapak Ibu ada saya contohkan ya. Sambil Saya saya tadi itu buka rekaman 5 apa ya ya masih hanya ada pernyataan diekspor dari Excel itu.
Lah Excelnya itu Excel yang mana? Apakah Excel hasil Post Viewer atau bagaimana gitu? GSP waktu Ibu mendownload ya yang Ya, tambang data versi terakhir. Nah, itu kan ya, Ibu convert ke Excel ya. Nah, itu kan ya. kemudian dianalisis lebih lanjut seperti itu. Hmm. Nanti setelah ini ya Bu ya dicontohkan lagi. Ya Ibu, sudah? Step Oke, 4. file apa similarity-nya sudah ada ya Pak. Silahkan diupload di sini boleh. Oh gitu Bu, siap. Sudah. Saya upload. Sudah Ibu, ini Bu. Berapa persen Pak? 5% Ibu. Oke, silahkan diupload. Ini berarti diupload ya? Ya, Ya. Similarity-nya pakai apa itu, Pak? Pakai Turnitin Ibu. Oh, pakai Turnitin. Ya. Terus ini bagaimana Ibu? nah itu Bapak ganti title-nya hasil similarity misalnya. Oh, ditulis ya Bu ya, hasil similarity ya Bu ya. Oke. Hasil si ini Bu ya. Terus? Supplementary file metadata. Nah, terus ke bawah, terus ke bawah Pak. Iya, iya. Nah, tuh choose file lagi, upload lagi. Yang mana? Oh, yang ini. Betul. Oh, oke. Sudah Ibu. Oke, jika sudah, save and continue. Save and continue. Oke. Bismillah. Oke, terus finish save and continue lagi. Save and continue. Oke, Sudah oke. Bu, masuk Bu. Finish submission. Finish submission. Oke. Ya. Bismillah. Hmm. Oke Bu, sudah Nah, silakan klik aktif. aktif. Ini Bu. Dah selesai, Pak. Oh, gitu. Oke. Nanti Alhamdulillah. tinggal Alhamdulillah. ya. Mantap, Alhamdulillah, selamat, selamat. Profesor, Aduh, saya nggak enak. Oh, calon terus Bu profesor ini, Misbah. Bu. Ini saya stop screen-nya ini. Tunggu tumblernya. Tumbler, tumblernya Mas Yudan. Siap, Bapak. Nanti saya Mantap. kirimkan ke ruang kerja Bapak. Siap. Monggo Nah, dilanjut yang lain. Matur suwun Bu Misbah. Wah, selaku guru saya ini. Saya ingat selamanya nanti. Mantap, Pak Ridwan. Eh, nanti Monggo yang sambil lain, ini monggo, monggo. apa emailnya sambil di cross check ya. Siapa tahu nanti prosesnya cepat kan kita nggak tahu ya. Karena kan nanti informasi Oke. itu semuanya baik UJS itu kan dia terkoneksi sama email ya. Nah, Ya, jadi sambil dipantau begitu. siap Ibu. Oke, baik, Monggo yang tadi lain. pertanyaan dari Bu Muflihatul tadi ya terkait dengan grafik. Nah, saya share screen. Nah, ini tadi ya Bu, ya ini contoh eh, dari file Excel seperti itu. Nah, ini saya pindah. Nah, begini saja contohnya ya. Nah, ini kan begini Bu, tinggal di blok, tadi klik insert. Nah, ini akan recommended chartnya. Nah, silahkan Ibu pilih nanti mau yang mana ya, begitu. Mau diagram batang atau apa. Tapi jika yang
direkomendasikan ini, oh saya nggak srek. Nah silahkan nih ada yang all ya Bu ya. Nah ini silahkan Ibu pilih apakah nih mau yang radar. Nah ini yang bentuknya seperti ini. Apakah mau yang dalam bentuk tree map? Nah yang seperti ini ya. Nah ini mah intinya Ibu otak-atik saja. Mana yang kemudian informasinya apa mewakili seperti itu. Ibu. Kalau yang map tadi, sebentar, nah ini map ini ya. Nah, ini karena saya blok semuanya dua, makanya kan ini tidak ada yang tampil ya. Dan ini kan juga bukan negara, makanya mapnya nggak muncul ya. Dia di benua mana, begitu. Saya hanya cuma mencontohkan bahwa dengan menggunakan Excel ini, Bapak Ibu bisa gunakan diagram gitu ya, yang ada di menu Excel. Tinggal di cross check saja, yang sesuai yang mana, begitu. Begitu, Ibu. Ya, tadi insert ya, dari insert ya, copy insert gitu ya. Di blok terus insert gitu ya. Oke, Ya, oke. Ya, makasih Bu. oke, sama-sama. Oke. Silahkan Bapak Ibu yang lain, apakah ada lagi? Interpretasi datanya itu berarti dalam bentuk deskriptif Bu ya. Ataukah Betul. kita menggunakan teori-teori tertentu? Atau bagaimana? Atau hanya deskriptif dari hasil data yang kita unduh kemarin, kita tambang kemarin. Ya, sebenarnya kan memang deskriptif ya, kita menjelaskan apa yang ada di gambar, apa yang ada di tabel, tapi kan kemudian didukung gitu ya oleh referensi ataupun teori yang relevan seperti itu, Ibu. Hmm. Nanti silahkan apa, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mungkin silahkan bisa diunduh 2 sampai 3 artikel biblio yang kemudian menjadi rujukan Ibu. Nah, kemudian silahkan lakukan ATM begitu. Amati, tiru, kemudian modifikasi. Oke. Oke, makasih Bu. Nanti juga masih PR baca-baca yang tidak masuk itu masih mendengarkan tadi masih sampai 5. Oke, oke. Begitu ya, Bu ya. Ya, makasih. Gitu. Selamat Pak Ridwan. Oke, baik, Sampai-sampai Bapak Ibu, bebel. silakan. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Nah, itu mana cara mengucapkan? Bu Aprilia bisa diperbesar ininya volume suaranya. Bagaimana cara? Nah, terus saya nggak dengar lagi tuh. Bagaimana cara memunculkan gambar peta dunia? Sama Ibu, dengan menu yang di Excel tadi, silahkan kalau mau share screen biar bisa dipandu. Belum ada datanya, Bu. Kan datanya itu ada dari yang kita CSP tambang awal, Ibu. Kan Itu setelah Ibu berarti lakukan yang peta limitasi dunia kan itu ada, ya. Sesudah dilimitasi, nah itu kan udah muncul tuh. Atau dari hasil post viewer yang menggunakan country kan juga ada. oh iya. Nah, ini sebagai contoh Oh, saja. Oke. oh iya. Berarti yang dari country itu kita bisa pakai map dunia nggih. Betul, ini misalnya Indonesia 10 ya. US misalnya 20, UK 30. Ini contoh sembarang saja saya. Nah, tinggal Bapak Ibu blok, recommended chart, pilih yang map. Nah, direkomendasikan ada. Nah, begitu. Bu Aprilia. Not recommended. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Izin Bu Misbah, kalau kemarin yang dibuang-buang itu yang di
data Excel itu yang kolom apa aja ya? Yang dibuang-buang yang mana tuh, Pak? Yang apa ya kemarin? Ini saya share screen-nya, Bu Musbah. Boleh, silakan. Itu kan katanya nggak butuh, yang butuh saya lupa lagi itu di keberapa. Itu mah tergantung pertanyaan penelitian. Misalnya nih mau lihat kan jumlah penulis berdasarkan citasi ya. Iya. Berarti kalau berdasarkan citasi itu kan cukup nama penulis, judul Hmm, artikel, kemudian nama hmm, judulnya gitu ya, sama isi abstrak. Nah, berarti sisanya mah silahkan di delete kolom yang lain begitu. oke. Citasinya dari yang terbesar sama yang terkecil gitu ya di sini. Tuh, tinggal diurutkan deh. Oh iya, siap Bu Misbah. Jadi tergantung pertanyaan penelitian ya, siap. Betul, iya. Oke, silahkan. Ada lagi Bapak Ibu? Nanti grupnya ini Mas Wildan kan enggak dihapus sama Mas Wildan, soalnya kan kita buka-buka rekodnya, buka tulisan Bu Misbah itu kan masih ada toh, enggak dibubarin toh. Ya Ibu, tenang saja masih akan tetap dibuka. Untuk grupnya Bapak Ibu juga jangan live grup dulu nggih. Sampaikan semua progresnya di grup nanti. Izin bertanya, Mas, Iya Ibu Magdalena. Mas Wildan. Iya, Nggih. saya mau tanya, sebenarnya tren penulisan artikel ini berdasarkan analisis bibliometrika ini berapa tahun terakhir ini jadi tren ini ya, Mas ya? Sejak kapan ini ya, Mas ya? Sebenarnya ini sudah dari beberapa tahun yang lalu sih Bu, tapi memang baru tren banyak yang muncul ya untuk bibliometrik ini analisanya. Tapi dari Hmm. beberapa waktu tahun yang lalu tuh sudah ada, tapi memang kalau trennya memang baru sekarang-sekarang ini. Jadi kemarin-kemarin itu kami ada diskusi-diskusi juga. Kata beliau itu bahwa salah satu bagaimana kita mensubmit artikel kita dengan analisis bibliometrik ini atau SLR ini, kata juga efisiensi biaya. Benar itu ya Mas ya? Kalau kita melakukan riset, tentu lebih banyak lagi biaya penelitian yang kita keluarkan dibanding kalau kita mereview artikel. Benar itu Mas? Iya, dari segi biaya sih memang nantinya kita akan menambang datanya dari akses ke basis data seperti Scopus, PubMed, dan WOS. Nah, itu kan kita tidak memerlukan biaya yang banyak. Jadi kalau dari segi efisiensi biaya memang sangat efektif karena tidak mungkin hampir tidak memerlukan biaya sepeser pun. Tapi nanti kan tergantung juga kalau Bapak Ibu risetnya berdasarkan hasil data sekunder ya nanti tetap sama, tidak membutuhkan biaya sama sekali. Jadi ini hampir hampir efektif nanti secara biaya, sangat efisien, Ibu. Begitu ya. Nah, kalau untuk Q1 ya Mas ya, mana lebih mereka itu peluang untuk diterima artikel kita itu apakah dari artikel review atau SLR ya Mas ya? Pengalaman Mas Wildan ini. Oh, mungkin Q1 atau Q2? mungkin menurut Ibu itu antara SLR dan Artikel review. artikel riset ya.
memahami ya Mas ya. Bedanya itu. Mohon maaf Ibu terputus tadi barusan jaringannya cukup buruk. Jadi begini, teman saya itu ada juga mengirim ke Sinta 2 itu tetapi artikel review, Nggih. bukan SLR. Nah, maksud saya tadi Mas, kalau kita untuk diterima misalnya di baik itu di apalah artikel yang terindeks Scopus, apakah Q1, Q2, ketiga, peluang yang lebih diterima itu apakah dari artikel kita dalam analisis SLR atau dari murni dari hasil riset kita? Kira-kira bagaimana ya Mas ya? Nah, dari penangkapan saya, nanti saat Bapak Ibu ingin submit ataupun publish di jurnal-jurnal Scopus, itu kemungkinannya sama Bapak Ibu antara Q1, Q2, dan Q3. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa melihat dari jurnalnya. Jadi ada ketentuan-ketentuan khusus yang memang spesifik di beberapa jurnal ataupun terkhusus ke publisher tertentu. Nah, ketentuan-ketentuan itu memang harus kita penuhi. Misalkan dari segi data harus sekian, ataupun dari segi Nah, kedalaman novelty, kebaruan yang Bapak Ibu berikan, itu kan nanti akan lebih spesifik ke sana. Tapi untuk kuartil itu tidak ada spesifikasi khusus. Karena itu nanti basicnya akan kembali lagi pada jurnalnya masing-masing. Ketentuannya bagaimana untuk keterimaan antara SLR dan review itu kan juga nanti ada porsinya. Nah, porsinya itu juga kita hmm, tidak bisa ketahui karena itu ada sudah ketetapan dari jurnalnya masing-masing begitu, Bu. Jadi, walaupun Bapak Ibu nanti bisa cek juga kalau Ibu penasaran mungkin bisa cek ke jurnal-jurnal Q1 yang Bapak Ibu bisa masuki, kemudian kita cek di sana apakah ada artikel-artikel bibliometrik atau tidak. Nah, itu kayak seperti yang dicontohkan Bu Misbah kemarin. Kita cross check dulu ke jurnal tersebut, bagaimana dia menerbitkan artikel-artikelnya, apakah ada review, apakah hanya eh, analisis sistematik literatur review. Nah, itu nanti akan muncul di sana. Jadi Bapak Ibu untuk klasifikasi kuartil 1, 2, 3 itu tidak ada spesifikasi khusus. Misalkan keterimaannya akan lebih tinggi di Q2, itu belum tentu. Jadi nanti akan lebih, Bapak Ibu bisa lebih mendalami di bagian jurnalnya untuk memastikan lagi, begitu Ibu. oh iya Mas. Iya Mas, karena dulu pengalaman kami ya Mas ya di awal itu ada dosen itu memberikan mata kuliah penulisan ilmiah. Jadi diberikan tugas seperti yang inilah yang diterangkan Ibu Misbah juga dan Mas Wildan. Dari 100 apa ya, 100 artikel ini direview untuk menuju topik penelitian kita begitu Mas. Itu di awalnya dulu itu. Itu salah Iya, satu fungsinya nanti juga seperti itu Ibu, bisa mengerucutkan apa gapnya, apa iya, novelty yang kebaruan yang bisa kita dapatkan itu iya, dari situ. iya Mas. Baik Mas, terima kasih Mas Wildan. Sama-sama Ibu Magdalena. Izin bertanya lagi, boleh Bu? Mas Wildan juga. Saya tadi berusaha mencari lagi, nggih, jadi tambang lagi dengan topik yang berbeda. Misalnya saya tadi melihat tentang seksual violence-nya, jadi kekerasan seksual. Nah, itu ketemunya banyak, sudah saya limited semua sampai subjek eh, sampai kemudian saya limit juga terkait dengan ini ya subjek ya subjek titelnya itu kan ada medisin terus ada eh apa ini psikologi, saya pilih yang social science, saya pilih dengan art and humanities, itu masih ketemunya 5.494. Jadi yang kemarin diajarkan beberapa limited itu masih ketemu banyak. Apalagi kira-kira yang di ini nih. Atau mungkin tahunnya nggih. Saya tadi tahunnya 2015 sampai 2026 ini saya coba untuk
Ini kok ketemunya masih banyak. Bentar. Nah, ini masih sudah tahunnya sudah saya kurangi, masih ketemu 4157. Bu Mulyasatu belum share screen ya? Oh, belum. Ya, share screen ya. Bentar. Hmm. Ini Bu saya, ini limit. Nah, ini udah limitnya 2020. Sampai subjek area saya limit ketemunya masih 4157. Nah, ini limit dokumen tipe ini kan sudah artikel, public state ini sudah final, afiliasi yang enggak, kemudian language English, open access ini sudah saya limit all open access. Nah, ini sudah Bu. Tapi ketemunya masih 4157. Kalau banyak seperti itu, Ibu kan coba di atas mohon izin. Hmm. Itu kan tulisannya artikel title, abstrak, dan juga T-shirt. Itu saya pakai tanda petik itu. sudah betul Ibu. Nah, itu kan jadi 866 ya. Nah, Oke, 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 oke. Ini memperkuat pengetahuan. Kemarin sudah diajari gini, tapi lupa, Bu. Oke, nah, oke. Begitu ini Ibu, stop. jika tidak ada bisa di stop. Tapi Oke. saya menambahkan tadi ya dari pertanyaan Bu Mahdalena. eh, Artikel bibliometrik ini kan ada sejak tahun 1970 ya. Nah, dia itu kan boomingnya adalah pada saat pasca COVID. Ibaratnya ketika COVID itu melanda hampir seluruh belahan dunia, itu kan akhirnya para peneliti ataupun para akademisi tidak bisa kan langsung turun ke lapangan gitu ya untuk mengambil data. Iya, iya. Nah, jadi kemudian uh, bibliometrik ini akhirnya semakin digaungkan saat itu. Walaupun ditanya sudah adakah sebelumnya ada, tapi semakin digaungkan itu ketika COVID itu melanda. Karena saya sendiri belajar dari kolega saya itu di tahun 2019, Ibu. Nah, jadi pada saat COVID pas uh, kemudian itu diterapkan begitu ya, karena tadi kita tidak memungkinkan untuk ke lapangan mengambil data, sehingga bisa kita lakukan adalah paper review gitu ya dan seterusnya. Makanya kemudian kalau kita lihat pada artikel bibliometrik di Scopus itu kan dia semakin naik itu di tahun 2019, 2019, 2020 sampai puncaknya adalah di tahun 2024 begitu. Nah, begitu Bu Mahdalena ya. Iya, ya Bu ya. Berarti Ibu ini memulainya 2019 ya Bu ya? Betul, kalau belajarnya mah 2019. Tapi Iya, ya Bu. kalau artikel terbit Aplikasinya. kalau tidak salah 2019 atau 2020 ya, artikel saya juga ada sudah terbit yang biblio saya lupa. Iya Bu. Tapi saat itu masih di proceeding, proceeding Scopus begitu maksudnya. Iya, 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 iya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ternyata di proceeding Scopus juga bisa ya Bu ya? Bu, sangat bisa, Ibu, sangat bisa. Bisa ya. Oh, ya. Ya, terus Bu. Jadi, sama-sama Ibu. Hmm.
Bu Misbah, yang negara yang mana kok saya cuma muncul di ini di apa di Vice Force Viewers aja. Kan di Post Viewer itu bisa Ibu download ya dalam bentuk CSV. Nah, sebentar Bu ya. Sebentar maksudnya. Oke, baik. Silakan Bu Aprilia. Mohon maaf banyak iklan ya. Di bawah sama ada Oh, kecil. Oke, ya silakan. ini ya Bu ya, yang bisa download disimpan pakai CSV ya Bu ya. Yang ini bisa atau hasil dari post viewer itu kan Ibu menganalisis misalnya berdasarkan negara ya. Ya, Jadi silahkan simpan gambarnya yang apa copy to clipboard. Nah, kemudian kalau mau simpan data yang ibaratnya oh Indonesia berapa dokumen sih, US berapa dokumen, maka kan yang Ibu simpan adalah yang file CSV-nya begitu. Gunakan apa diagram yang tadi berupa map seperti itu. Begitu Ibu Aprilia. bentar saya coba lagi Bu. Oke. Coba di cross check dulu apakah sudah di-download file CSV yang dari Post Viewer ya ketika menganalisisnya berdasarkan negara begitu. Ya, silakan Bapak Ibu, apakah ada lagi? Kalau tadi ditanya peluang ya, yang Q1 sebentar saya tampilkan. Sebenarnya kan masalah dia apakah yang SLR, apakah yang dia bibliometrik atau seterusnya. Kan sebenarnya semua itu memiliki peluang yang sama. Tinggal kemudian apakah topik yang kita bawa itu adalah topik yang memang sedang hangat, masih jarang dibahas berdasarkan analisis biblio misalnya, atau seperti apa kan begitu. Nah, ini adalah contoh artikel biblio yang saya review di jurnal Helion, visualisasi simulasi base training untuk otolaryngology ya. Ini punya penulisnya dari Cina. Nah, jadi di sini ya di bagian metode, nah untuk pendahuluan dia hampir sama ya, maksudnya sedikit saja porsinya kan begitu. Nah, untuk metode ini diawali dengan identifikasi, dalam hal ini adalah pertanyaan penelitiannya apa, question research-nya, kemudian sumber datanya dia menggunakan apa, kalau yang ini dia menggunakan Web of Science. Nah, kriteria inklusi, nah silahkan kalau mau dibuat seperti ini dalam bentuk numbering ya. Kemudian kriteria eksklusinya apa? Nah, proses pengumpulan data, nah nanti dijabarkan dalam bentuk diagram alir, misalnya seperti itu. Nah, kalau di Helion ini kan gambar tabel itu ditaruh di halaman terakhir ya. Jadi dia terpisah dari manuskrip inti sebentar. Nanti izin juga ya Bu Misbah di apa juga ini di-share juga nanti di grup ya Bu. Insya Allah Ibu, kalau ya ini karena kan ini artikel orang ya. Paling Tidak nanti apa-apa kalau Bu. mau judulnya saja. Sangat menarik ini Bu. Terstruktur. Helion. Nah, kemudian datanya dianalisis menggunakan apa, begitu.
Nah, saya langsung saja ke bagian gambar ya. Nah, ini gambarnya ini kan untuk yang prosedur ya, untuk pengumpulan data. Nah, kemudian ini tahun publikasi. Nah, ini berdasarkan map ya, sebenarnya kan juga sama dia menggunakan Excel ya. Nah, kemudian ini kan hasil cost viewer. Nah, ini untuk yang network visualization. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Intinya kan sebenarnya tampilan di Q1 pun begitu ya. Tinggal nanti bagaimana pembahasannya, bagaimana kemudian topik ini disajikan secara menarik ya. Begitu Bu Mahdalena dan Bapak Ibu yang lain. Ya, apakah ada lagi? Ya. Ini sudah muncul. Terus yang di delete ini kolom yang mana, Bu Misbah? Kan kalau mau negara kan berarti cukup negara sama jumlah dokumennya ya. Nah, Kak, yang lain, nah bisa Ibu delete. Tapi jangan delete yang ini anggaplah file awal Ibu simpan. Oh, Ibu pastekan, buat lagi file baru, misalnya country, analisis lebih lanjut atau apa bahasanya. Jadi ketika data ini misalnya ada rusak atau apa, Ibu masih punya cadangan aslinya begitu. ya. Jadi yang dilihat ini ya, Bu ya, yang jumlah dokumen ini ya, Bu ya. Betul, betul. Ya, atur nuwun Bu Misbah. Nih, sami-sami. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Bu Misbah, mohon izin saya terlambat. Eh, Silakan Bapak. saya mau tanya nih Bu Misbah mengenai jumlah artikel ya. Diskusi-diskusi sama dan saya lihat beberapa ini untuk yang misalnya di Triindex Scopus gitu ya. Itu saya lihat beberapa yang jumlah datanya itu di atas 500-an gitu ya. Nah, saya sudah data mining itu misalnya saya ambil Global Citizenship Education itu datanya itu telah mengikuti langkah-langkah yang ada itu kan hanya sekitar 290-an ya. Itu katanya saya diskusi sama teman ini kan, tergolong kecil dan itu kalau untuk jurnal terindeks Scopus yang bibliometrik itu nampaknya belum mencukupi. Nah, kira-kira memang ada batasan berapa jumlah gitu mengenai Oke, jumlah oke. artikel itu, Bu Misbah. Nah, kalau itu sebenarnya memang tidak ada aturan secara tertulis ya Pak ya. Kalau yang pernah saya dapatkan sih ketika saya mengikuti pelatihan, setidaknya itu 50 untuk kemudian dianalisis lebih lanjut begitu. 50 bisa ya? Bisa. Karena terakhir kemarin saya tuh kirimin teman dia di posthumanism dia ada 1.500 gitu. Tapi memang itu sumber gabungan dari berbagai sumber dari Google Scholar, dari Nah, Scopus, dari apa-apa gitu. oke. Kalau mengenai batasan tahun itu kan kita ketika kita ambil data mining itu kan tahunnya nggak kelihatan ya, cuma di judul aja. Nah, dalam memetakan nanti pas waktu di post nya itu ya, Bu Misbah ya? Atau di mana itu? Mohon diulang Bapak yang terakhir. Mengenai batasan tahun, misalnya saya kemarin itu rencana tahun 20 tahun ya, dari tahun 2005 sampai 2025 untuk melihat tren riset tentang global citizenship itu. Nah, itu untuk melihat batasan tahun 2005-2025 itu dari mana langkahnya kita untuk memastikan Oh, tentang itu. nah, itu kan Bapak nanti pada saat limitasi Pak, pada saat di akun yang Scopus, Bapak menambah Hmm, kata, di sebelah kiri kan ada tuh terkait publication year-nya ya. iya, Nah, itu silahkan iya. yang limitasi di bagian sana Bapak. Oh, di situ ya. Iya. Iya, Oke, oke. Iya, iya, makasih. sama-sama Bapak.
Oh, saya tanya lagi nih. Oke, Tadi silakan. yang ya tadi yang Mbak apa Bu Niken apa Bu Aper ya yang share tadi ya. Itu tadi data yang itu Fast Viewer ya. Yang asli Fast Viewer ya. Saya kan ini misalnya saya tadi mencoba yang sudah diajari Bu Misbah tadi itu yang terkait bikin apa diagram map dan lain sebagainya tadi itu kan saya coba dari yang kemarin saya dari Fast Viewer kemudian kita ada country, ada organization itu kan sudah langsung bisa kita copy gitu ya. Kemudian sudah langsung ketemu mapnya. Ini saya mungkin share sebentar nggih teman-teman nggih. Izin. Oke, silakan. Bentar. Mana ini? Nah, ini kan yang terkait dengan country kemarin, kemudian untuk bisa menjadi tadi itu berarti kita ini ya Bu nggih. Kita gini aja yang dua ini aja nggih. Kemudian insert. Yang diambil itu label sama jumlah dokumen, bukan ID. Kalau yang kolom A itu ID, Ibu. Oh, berarti label sama ini jumlah dokumen yang mana Bu? Yang jumlah Kolom dokumen G, Ibu. kolom G. Ya. Oh, berarti kemudian kopinya gimana Bu? Kan beda Nah, sudah ya, oke. Makanya tadi saya sampaikan, file Heeh. awal itu jangan diotak-atik. Tulis aja Nah, negara post viewer asli. Nah, nanti Ibu paste lagi file ini, nanti baru diubah, misalnya analisis. Nah, baru file yang baru itu, Ibu silahkan kan kolom-kolom yang tidak diperlukan. Gitu. hmm. Ini kan kemarin hasil nyimpan ketika di Fosfur kita analisis itu Bu country itu kan kemudian saya simpan oh ini country Betul, kemudian saya simpan betul, hanya negara itu. betul. Hmm, Berarti nanti kita di sini ya dokumen ini yang GV kemudian yang dokumen yang G kita copy juga gini. Kita sebelahan begini atau gimana Bu? Eh, Harus di sampingnya, Bu. Kalau seperti itu kan ada satu kolom oh iya ya. yang kosong ya. Oke. Oh, nggak bisa. Bisa nggih. Harus ngopi lagi sini. Oh gini. Berarti gini, kalau kita pilih map, apa seperti ini? Betul ya, Bu. Oke, oke. Ya Bu, terima kasih Bu. Tuh, karena Sama-sama. pertemuan terakhir banyak pertanyaan Bu. Silakan. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Keluar warna-warna, kok Bu April bisa keluar warna-warna gini ya? Misbah, ini ya. Gambar map. Oh, masih file Excel ya Bu ya? Mohon maaf Bu. Oh iya iya berarti nggak kebaca ini.
Sebentar, saya stop share screen dulu. Ini salah satu jurnal tujuan yang ingin saya tuju. Kalau saya menganalisis dari struktur papernya itu masih lebih terstruktur punya Bu Misbah. Eh, ini tulisannya bibliometrik Bu Misbah. Bibliometrik dan konten analisis. Tadi ada yang mirip dengan yang Bu Misbah cantumkan waktu Misbah mereview paper. Nah, kayak gini. Nah, tadi di metodenya sudah ada ya, Bu ya, bahwa metodenya adalah SLR tadi, Mah. Ini bukan bibliometrik analisis, Bu Misbah. Coba Ibu baca di bagian metode, coba. Oh iya, Bu Misbah. Itu ada systematic literature review metodologi itu. Mm-mm. Systematic literature review. Udah ini bibliometrik karena judulnya review with bibliometrik. Nah, makanya tadi dia tertuliskan systematic literature review, kemudian pada saat flowchart tadi kan dia pakai Prisma ya, Bu ya. Nah, gitu. Ya, ya Bu Misbah. Berarti nggak bisa kekirim ke jurnal ini kayaknya ini. Oke, silahkan ada lagi. Oke, jika tidak ada saya kembalikan ke Mas Wildan. Baik, Ibu, terima kasih. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, kita sudah mungkin dari beberapa Bapak Ibu semua sudah hampir selesai untuk penyusunan artikelnya. Nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan untuk penyusunannya sampai publish. Jadi jangan sampai Bapak Ibu membuat tapi tidak melakukan submission begitu, nggih. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini adalah penghujung dari pelatihan analisa bibliometrik di batch keempat ini, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu nantinya jangan patah semangat, tetap lanjutkan apa yang sudah Bapak Ibu mulai. Kemudian kita akan tuntaskan apa yang ingin Bapak Ibu capai. Tadi salah satu rekan kita sudah bisa submit, sudah berhasil submit ya, sudah berhasil submit di jurnal jurnal apa tadi Pak Ridwan? Oke, patah-patah nih Mas suaranya. Oh, mohon maaf. Ini sudah terdengar dengan jelas? Sampun. Oke, ini jaringan saya agak trouble Bapak Ibu. Nah, tadi Pak Ridwan sudah berhasil submit di jurnal Al Hikmah. Jurnalnya apa ya Pak tadi Pak Ridwan? Oke, Bapak Ibu apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah. Sudah, oke. Jurnalnya apa Pak tadi Pak? Hmm. Anu Mas Wildan gimana bagaimana? Judulnya Jurnal, Nah, nama jurnalnya apa tadi Pak? sudah saya share di grup itu sudah ada itu. Oh, sudah Riset di-share. Trend on Bullying Behavior nah, in School. nama Analisis jurnalnya. bibliometrik.
Nama Nama jurnalnya nama Pak. jurnalnya, Oh, maaf, Al-Islah. Islah. Al Islah, Ya, betul. oh saya Jadi, screenshotkan aja ya. Saya nggih, kirim nah, di grup. Nggih. siap. Nanti Bapak Ibu terus update progresnya di WA Group. Kita tidak akan tutup dulu untuk WA Grupnya. Di sana Bapak Ibu bisa menjadi ruang diskusi dan kolaborasi. Bapak Ibu juga bisa saling terhubung satu sama lain. Mungkin yang bidangnya sama atau yang berkaitan bisa seperti Pak Ridwan ini. Ada Pak Rozak dan Pak Nike, Ibu Niken yang bergabung dalam sebagai koautornya begitu. Baik, terima kasih banyak untuk Bung Misbah yang telah membersamai kita semua selama 8 sesi kali ini. Dan Bapak Ibu semua, terima kasih banyak sudah secara antusias bisa bergabung dengan Rumah Scopus dan nantinya Bapak Ibu bisa sambil diskusi lagi untuk bisa menyelesaikan artikelnya. Begitu. Nah, di penghujung sesi kali ini, saya ingin meminta Bapak Ibu perwakilan ataupun dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan kritik dan sarannya kepada Rumah Scopus agar kami bisa memperbaiki pelayanan kami terhadap Bapak Ibu semuanya dan agar nantinya untuk pelatihan ini bisa kita kembangkan menjadi lebih baik. Begitu. Dari Bapak Ibu semuanya, apakah ada perwakilan yang ingin menyampaikan kritik dan sarannya atau testimoninya? Enggak, Pak Holik Mawon, Bun. Pak Pak Ridwan yang Ridwan sudah ini dapat yang sudah dapat berhasil tumbler, submit yang ini. sudah dapat tumbler. Sudah sukses sampai Baik, cantik ngapunten Pak. ini Sudah sukses teman-teman yang submit. saya on cam ya. Sama Jadi begini, apa? Oh, Matur suwun ini ini terima kasih banyak kepada Ibu Mas Koiro. Wildan ya yang sudah memberikan fasilitas yang awalnya kita ini kan nggak tahu bibliometrik sama sekali, termasuk saya di antaranya. Dan ini kali pertama seumur Nggih. hidup ini akhirnya saya ulang-ulang, saya pelajari. Dan Alhamdulillah kita selesai dan sebelumnya mohon maaf barangkali tutur kata perilaku dari teman-teman yang tidak berkenan mohon dimaafkan dan terima kasih sekali lagi untuk eh, adanya Zoom seperti ini mudah-mudahan menambah keilmuan kita semuanya hasanah keilmuan. Kemudian untuk masukan yang eh, lanjut ke depan gitu. Kemudian eh, kepada teman-teman yang lain lebih baik untuk ikut camp. Karena kami-kami yang saya sudah ikut camp sama Pak Budiaman itu ternyata setelah saya cek di sertifikatnya di 127 gitu. Jadi saya camp gitu. Nah, juga kepada Bu Misbah, matur suwun sangat Bu ilmunya Bu. Alhamdulillah saya paham betul, betul-betul paham. Nanti kita juga bisa sharing sama teman-teman. Barangkali teman-teman juga masih ada yang sulit untuk memahami gitu Bu. Eh, gitu ya Mas Wildan juga sampaikan salam saya kepada Pak Jo gitu, Mas Berto dan Pak Aulia dan teman-teman yang lain gitu. Iya, Bapak. Mungkin itu dan saya yakin kok yang penting itu eh, masukannya ya tidak lain memberikan hal-hal yang sifatnya progres di antaranya salah satunya menanyakan teman-teman bagaimana gitu kan. Syukur-syukur nanti ada Zoom di luar Nggih. ini. Nggih ngoten nggih Bu Magdalena nggih. Ada Zoom lanjutan nggih Bu nggih. Nggih di grup itu nggih Pak Kolik ya. Boleh. Ini jadi kita saling berbagi lah. Ini apapun Ya, bentuknya ini sangat berarti. Tadi udah disinggung bahwa ini hampir 0 rupiah gitu kan. Selama ini ketika ya, saya penelitian di lapangan itu membutuhkan biaya yang ternyata betul tidak murah. Saya betul merasakan Pak. sendiri. Dengan adanya eh, hikmah COVID tadi, ternyata booming-boomingnya mulai 2019 ini sampai 2024 tadi udah disampaikan sama Bu Misbah ini cukup apa ya, cukup berkontribusi bagi kita semua untuk melakukan artinya peluang untuk SLR melalui analisis bibliometrik ini. Dan mudah-mudahan ke Ya, depan ini kita ini juga bersinergi lah antar apa kampus karena apapun bentuknya kalau kita penelitian satu kampus itu nilainya beda. Syukur-syukur ya, nanti ya. autor yang kedua, ketiga itu dari Singapura, dari Malaysia, dari Thailand itu yang kita harapkan gitu kan.
Dan kita Iya, iya. sebagai leadernya, sebagai pemimpinnya, salah satunya dimotori oleh Rumah Skopus dan guru kita semuanya, Bu Misbah. Matur suwun, saya rasa kurang itu saja dan mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ridwan. Nah, Oke. selamat ini Bapak Azul. Oke, dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada kritik dan sarannya? Saya hanya satu kesan aja, Pak, Mas Wildan. Ye? Ada satu kesan yang sangat mendalam. Dengan mengikuti bibliometrik ini, saya muncul kebodohan saya lagi. Tetapi ada positifnya. Positifnya semakin banyak membaca. Ye. Wow, ini ternyata dari sekian ribu bisa jadi Ya. mengerucut menjadi 50 misalnya. Wah, benar, benar, benar. Jadi saya sangat berterima kasih ya Mas ya, Bu Misbah ya. Matur suwun sangat. Sangat. Dan teman-teman juga seperti yang bilang Pak Ridwan, monggo mari kita nanti saling berkolaborasi juga dengan Siap. ilmu kita yang terkait. Baik, terima kasih. Mohon maaf juga ya Mas, mohon maaf juga Bu Misbah dan kawan-kawan. Terima Iya Ibu, kasih. terima kasih banyak. Oke, Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk selanjutnya memang kita tidak ada pendampingan secara khusus ya. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin bisa ikuti agenda-agenda dari Rumah Scopus yaitu adalah beberapa ada sharing session. Nah, ini Bapak Ibu bisa ikuti di sana Bapak Ibu kita bisa diskusi apapun tentang penyusunan manuskripnya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau di batch kemarin tuh ada motor yang menggerakkan setiap hari apa itu diadakan Zoom bersama. Di sana terjadi diskusi antara Bapak Ibu semuanya dan nanti Bapak Ibu yang lain juga akan bisa menyemangati. Karena kalau tidak acara yang ada terjadwal seperti ini, kadang Bapak Ibu nanti sudah disibukkan dengan kesibukan yang lainnya. Jadi ini menjadi momentum bagi Bapak Ibu bisa melanjutkan langkah-langkahnya dalam penyusunan manuskrip-manuskrip selanjutnya. Begitu, nggih. Baik, dari saya mewakili tim dan Rumah Scopus, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun kekurangan kami dalam menyampaikan materi ataupun melayani Bapak Ibu semuanya begitu. Baik, Ibu Misbah, ada yang ingin disampaikan? Oke, baik. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu karena mau belajar bersama gitu ya dengan kita. Dan saya pun juga terus belajar karena masih banyak kan sebenarnya aplikasi visualisasi yang harus kita kuasai begitu. Post viewer ini hanyalah bagian dasar begitu Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu di bagian dasar ini sudah bisa, berarti kan ini menjadi modal untuk Bapak Ibu nanti bisa ke intermediate, bahkan sampai tadi minta advance ya begitu. Nah, semoga Bapak Ibu semangatnya tidak hanya terhenti hingga hari ini ya. Karena kan terkadang kalau kita sudah selesai workshop, sudah selesai pelatihan, kayaknya semangat itu bisa jadi akan kembali lagi ke nol seperti itu. Nah, makanya mungkin dengan adanya WA group, kemudian Bapak Ibu saling berkabar gitu ya, apalagi bisa ada progres. Bapak Ibu yang lain ya yang menyusul nanti bisa submit apakah ke Scopus atau ke Sinta 2 silahkan. Semoga itu akan menularkan energi positif kepada Bapak Ibu yang lain. Dan saya juga memohon maaf apabila dalam pelaksanaan gitu ya ada tutur kata yang kurang berkenan di hati ibu, daya di hati bapak juga mohon untuk dimaafkan begitu. Siapa tahu ibu Misbah judes gitu ya atau apa. Oke, sekali lagi Bapak Ibu terima kasih banyak. Semoga berkah ya dan Amin. bermanfaat bagi semuanya. Ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi taala wabarakatuh. wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya dan Bu Misbah. Kita akan ketemu lagi di beberapa agenda-agenda yang diadakan oleh Rumah Scopus. Terima Sebelum kasih. Saya. ditutup, Mas, mohon maaf, sebelum ditutup Oke. foto bersama semuanya on Oh kamera, Mas. baik. Nah ini kita akan Kenang-kenangan, foto lagi ya Bapak Ibu ini yang kenang-kenangan. sudah hadir malam hari ini. Kita akan foto bersama. Nah Bapak Ibu bisa on cam terlebih On dahulu. kamera. Oke baik. Rumah Skopus, Mas. Siap. Nah, kita gaya senyum dulu, Bapak. Tegap senyum. Hmm. Oke. Kita akan gaya Rumah Scopus. Segitiga seperti ini, Bapak Ibu.
Baik. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, kita foto sekali lagi. Berikan senyumnya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya dan sampai ketemu lagi ya. Bapak Ibu, semoga sehat selalu dan sukses untuk segala-galanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Oke, wabarakatuh. terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Makasih Mas Wildan. Sama-sama Ibu. Ibu Misbah, terima kasih Pak Wildan. Oke. Terima kasih Sama-sama. banyak Pak Oke, Mel, makasih semuanya. Makasih Pak Mas Wildan. Rozak. Saya Ye. akan bertanya terus nanti Mas Wildan. Siap. Siap, Pak. Siap. Makasih. Hari Ye.